Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita akan membahas materi bab yang keempat bagian kedua, yaitu tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini adalah materi untuk kelas 9 di SMP Telkom Purwokerto. Ini adalah indikator pencapaian yang harus kalian selesaikan pada pertemuan hari ini. Silahkan kalian screenshot. Kemudian perhatikan gambar berikut ya. Gambar ini menunjukkan bahwa tangan yang tidak sengaja memegang tepian panci yang panas ya. Seharusnya secara refleks itu maka si tangan itu akan berusaha mengangkatnya atau ditarik ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mekanisme yang terjadi pada peristiwa tersebut atau peristiwa gerak refleks ya, atau peristiwa yang berkaitan dengan adanya aliran listrik pada sel syaraf seperti itu. Bagaimana mekanisme yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi pada mekanisme tersebut? Nah, hari ini akan kita coba bahas bersama-sama. Selain pada kabel, ternyata tubuh juga dapat dialiri oleh arus listrik ya. Mekanisme diawali dari rangsang ya. Rangsang tersebut nanti akan diterima oleh kulit. Nah, kemudian kulit akan mengirimkan impuls listrik yang berisikan informasi kepada sel saraf yang lain atau kepada otak ya. Ilmu yang mempelajari khusus tentang aliran listrik atau aliran impuls listrik pada tubuh manusia dinamakan biolistrik. Berikutnya, impuls listrik pada sel syaraf. Impuls listrik dapat terjadi karena adanya rangsangan dari neurotransmitter yang menyebabkan adanya gaya tarik-menarik muatan listrik di dalam dan di luar sel syaraf. Perhatikan di sini ya. Di sini nanti ada muatan negatif, ada muatan positif. Nah, di sini nanti ketika terjadi impuls itu bisa terjadi gaya tarik menarik ya antara bagian dalam akson dengan bagian luar akson seperti itu ya. Perhatikan, ini adalah mekanismenya. Dimulai dari bagian sini ya, neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter tersebut mengakibatkan muatan positif Na+ masuk dalam sel saraf berikutnya. Kemudian, saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Ya. Jadi, aliran listrik itu terjadi karena adanya perpindahan muatan ya, adanya perpindahan muatan. Muatan apa Pak? Muatan negatif dengan muatan positif. Tapi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa yang berpindah itu hanya muatan negatif. Ya, hanya muatan negatif. Sehingga apa namanya? Sel saraf yang tadinya bermuatan negatif bisa berubah menjadi bermuatan positif atau yang tadinya bermuatan positif bisa bermuatan negatif. Tapi itu kembali lagi kepada muatan positif atau muatan negatifnya disebabkan karena si sel saraf itu menerima elektron atau kehilangan elektron. Tapi digambarkannya di sini muatan positif sama muatan negatifnya seperti itu ya. Saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel berikutnya. Neurotransmitter sendiri adalah senyawa organik yang membawa sinyal antar neuron ya. Kemudian next, lanjut ya. Sel syaraf. Nah, sel syaraf itu nanti tersusun oleh beberapa bagian ya. Yang pertama dimulai dari dendrit ya. Dendrit itu nanti menuju ke badan sel yang ada inti selnya. Kemudian ke akson sampai nanti ke bagian sinaps. Ya, kita bahas satu persatu mulai dari dendrit. Ya, dendrit itu berfungsi untuk menerima impuls dari sel saraf yang lain dan meneruskannya ke badan sel. Jadi dari sini masuk ya, menuju ke badan sel. Kemudian fungsi badan sel sendiri adalah meneruskan impuls dari dendrit menuju ke akson. Ya. Kemudian fungsi akson sendiri ini panjang ya, aksonnya itu panjang.
fungsinya adalah meneruskan impuls dari badan sel syaraf ke sel syaraf yang lain. Jadi di sini itu nanti ada sel syaraf yang lain, atau sel otot, atau sel kelenjar. Jadi tergantung posisi dari si sel syarafnya. Sel syarafnya itu berdekatan dengan sel apa, kayak gitu. Ya, pada bonggol sinaps terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antar sel syaraf satu dengan yang lain, atau sel syaraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Ya. Kemudian nanti setelah akson nanti kita ada mielin ya, atau selubung mielin. Fungsinya adalah untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Nah, nanti mekanismenya akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Berikutnya ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier itu apa, Pak? Bagian dari akson yang tidak diselimuti oleh selubung mielin. Ya, jadi nodus Ranvier adalah bagian dari akson yang tidak diselimuti oleh selubung mielin. Nah, pada nodus Ranvier ini terjadi tarik-menarik muatan listrik. Ya, terjadi tarik-menarik muatan listrik. Nah, jadi mekanisme terjadinya aliran listrik itu terjadi pada nodus Ranvier. Gitu. Next. Nah, seperti yang tadi saya janjikan ya, ini mekanisme yang terjadi ya. Pada akson yang tidak diselubungi oleh mielin, ya, seperti ini nih ya, nah, terjadi hantaran arus listrik ya, terjadi sepanjang akson. Nah, jadi di sini terjadi aliran arus listrik itu terjadi karena adanya lompatan elektron ya, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi pada yang diselubungi oleh selubung mielin? Nah, kalau ini kan aliran listriknya itu terjadi secara terus-menerus ya, terjadi secara menerus. Jadi dia itu modelnya apa ya? Berurutan. Nah, berurutan kayak gitu. Sedangkan kalau pada yang diselubungi oleh mielin itu terjadi lompatan ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, bagian yang sini bagaimana, Pak? Tidak ada perpindahan elektron ya di sini ya. Nah, karena apa? Karena adanya selubung mielin. Karena adanya selubung mielin, maka otomatis dia hanya berpindah dari sini ke sini. Nah, makanya terjadi lompatan elektron. Nah, oleh karena itulah aliran listrik pada sel saraf yang mengandung mielin itu terjadi menjadi lebih cepat seperti itu. Nah, terjadinya itu hanya pada bagian nodus Ranvier. Mana? Nah, ini nodus Ranvier atau bagian yang tidak diselimuti oleh selubung mielin. Nah, ini terjadi secara menerus sampai ke ujung akson. Nah, gitu ya, terjadi loncatan elektron. Next. Berikutnya adalah hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik. Ya, nanti ada beberapa hewan yang memang dianugerahi mampu menghasilkan arus listrik ya. Yang pertama nanti ada ikan belalai gajah. Ya. Nah, ikan ini itu memiliki ciri khusus ya, karena dia memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ya. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektropax. Ya. Pada bagian ekor mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplax merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar pada saat si ikan belalai gajah ini istirahat. Ya, terus bagaimana Pak ketika terjadi kontraksi? Nah, pada saat terjadi kontraksi maka otomatis akan terjadi atau muncul aliran listrik ya. Nah, aliran listrik yang ada pada ikan belalai gajah itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan predator ataupun mangsa. Jadi dia fungsinya adalah untuk mendeteksi ya, baik mendeteksi mangsa ataupun mendeteksi pemangsa. Berikutnya ada ikan pari listrik. Nah, ikan pari listrik itu mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Ya, ikan ini mampu menghasilkan listrik sampai 220 volt. Itu sama aja dengan listrik yang ada di rumah. Ya. Berikutnya ada hiu kepala martil. Ya, ada
pada hiu kepala martir. Ya, hiu ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Ya, fungsinya adalah untuk mendeteksi atau mengetahui letak mangsa yang ada di bawah pasir ataupun menghindari predator. Loh, Pak, ternyata hiu juga ada predatornya, Pak. Ada, seperti itu. Kemudian selain untuk mendeteksi mangsa, mendeteksi predator, juga digunakan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai dengan magnet bumi. Seperti itu. Berikutnya ada echidna. Ya, bentuknya seperti ini ya, seperti landak. Hewan ini memiliki moncong ya, berfungsi sebagai pengirim sinyal listrik untuk menemukan serangga ya. Nah, si listrik yang ada pada hewan ini baru aktif itu ketika dalam keadaan basah ya. Makanya si hidung dari si echidna ini akan selalu dibasahi dengan menggunakan air liur. Dan itu juga alasan kenapa hewan-hewan yang menggunakan listrik statis, yang mengandung listrik statis itu adalah hewan-hewan yang hidup di air ya, karena memang harus basah supaya aktif. Berikutnya yang terakhir ada belut listrik. Oh, bukan yang terakhir nih. Nanti ada lagi yang terakhir. Berikutnya ada belut listrik. Ya, belut listrik mampu menghasilkan kejutan listrik tanpa henti dalam waktu yang cukup lama hingga 1 jam ya, sehingga hewan ini itu termasuk salah satu hewan yang berbahaya ya, karena bisa membunuh manusia. Berikutnya ada lele listrik ya. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga 350 volt ya, lebih besar daripada yang tadi, yang pada pari listrik ya, seperti itu. Berikutnya, teknologi yang memanfaatkan listrik statis. Nah, itu nanti ada beberapa ya. Yang pertama nanti ada pengendapan elektrostatis pada cerobong asap. Ya, mekanismenya bagaimana, Pak? Teknologi ini berfungsi untuk membersihkan gas buang ya, yang dikeluarkan melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel kotor. Ya. Nah, di dalamnya nanti ada spiral seperti ini. Ya. Spiral ini memiliki muatan negatif. Ya, bermuatan negatif. Kemudian plat logamnya itu bermuatan positif. Ya. Seperti itu. Pada saat asap kotor melewati kawat, maka beberapa partikel abu juga akan bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia sudah bergesekan. Nah, ini jadi saya ulangi ya. Ini itu bermuatan negatif. Plat logamnya ini nanti akan bermuatan positif. Kayak gitu. Ya. Nah, ketika si asap kotor itu masuk ya, ketika asap kotor itu masuk seperti ini ya, maka dia akan bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia akan bersentuhan, ketika ini masuk ya, dia akan bersentuhan dengan ini spiral yang tadi bermuatan negatif. Nah, karena dia bermuatan negatif, maka si asap itu akan berubah menjadi bermuatan negatif juga, kayak gitu. Ya, karena asapnya berubah menjadi bermuatan negatif, apa yang terjadi? Dia akan tertarik dengan pemberat di sini, plat logam yang ada di sini yang bermuatan positif. Ya, akibatnya apa? Si asap yang kotor tadi, ya, partikel-partikel debunya itu akan tertarik mengendap ke bagian bawah sini. Nah, sehingga nanti yang keluar ke sini adalah hanya asap bersih saja yang tidak mengandung kotoran ya, atau partikel-partikel yang kotor seperti itu ya. Jadi kemudian di sini nanti akan diendapkan ya. Nah, nanti ketika sudah agak banyak akan dikeluarkan. Ini bisa dibuka ya, bisa dibuka kemudian buang kotorannya seperti itu. Mekanismenya seperti itu ya. Berikutnya ada proses pengecatan mobil. Oh, ternyata pengecatan mobil juga pakai ini ya. Ternyata juga menggunakan teknologi listrik statis. Mekanismenya bagaimana, Pak?
Nah, butiran cat mobil yang bermuatan listrik ketika digesekkan dengan mulut pipa ya akan menyebabkan si catnya itu juga nanti akan bermuatan listrik ya. Butiran catnya itu akan menjadi bermuatan listrik ya ketika digasokkan dengan mulut semprot seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, listrik statis itu bisa muncul ketika digesekkan dengan benda yang lain. Nah, cat juga ternyata sama. Dia akan menjadi bermuatan. Nah, muatan yang dihasilkan dari cat semprot ini yang sudah ada pada cat semprot ini berlawanan dengan muatan yang ada di bodi mobil. Nah, karena berlawanan, misalkan yang ini negatif, yang ini positif, maka apa yang terjadi? Cat semprot akan mudah menempel ke bodi mobil seperti itu, sehingga hasilnya akan menjadi jauh lebih bagus ya, lebih erat kayak gitu. Fungsinya adalah untuk mempermudah si cat agar mudah menempel ke bodi mobil seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi juga ternyata menerapkan konsep listrik statis ya. Ya, jadi komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Si tonernya itu sengaja dibikin bermuatan negatif, ya, sengaja dibikin bermuatan negatif, ya. Sedangkan si kertas itu bermuatan positif, kayak gitu. Sehingga nanti si tonernya, bubuk tonernya yang ada pada yang ada pada mesin fotokopi itu mudah menempel ke kertas yang bermuatan positif. Oke, seperti itu untuk video hari ini. Silakan, ini adalah tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan ya. Silakan di screenshot ya. Kemudian dikerjakan nanti untuk prosedur pengumpulan, kemudian deadline-nya akan dijelaskan lebih lanjut pada classroom. Oke? Seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Ya, silakan dikerjakan tugasnya, usahakan jangan ditunda-tunda tugasnya sehingga nanti tidak menumpuk terlalu banyak tugasnya. Oke. Mungkin hari ini dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.